Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Okteda Putra dengan NIM G1S121001 yang hari ini akan menjelaskan tentang klasifikasi dan struktur alkohol, fenol, dan eter. Pada kajian materi, kita akan mempelajari tentang tata nama alkohol, fenol, dan eter. Kemudian sifat alkohol, fenol, dan eter terkait hubungannya dengan ikatan hidrogen, serta sifat keasaman alkohol dan fenol pada bagian pertama ini. Tata nama alkohol atau ROH, rumus gugus alkilnya yaitu ROH. Makanya dia disebut dengan alkilnya R yang merupakan cabang rantai atom dan OH atau alkoholnya. Rumus umum alkohol CnH2n ditambah 2O. Alkohol adalah derivifikasi dari alkana. Struktur alkohol berasal dari pengulangan perbaikan penggantian dari satu atom hidrogen dengan akhiran OH. Nama alkohol tentu saja diadaptasi dari nama alkana yang merubah ujung akhiran A dengan ol. Sebagai contoh, yaitu ada metana menjadi metanol, etana menjadi etanol. Cara menentukan tata namanya, yang pertama rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Yang kedua, semua atom karbon di luar rantai utama dinamakan cabang, diberi nama alkil sesuai jumlah atom C. Yang ketiga, rantai utama diberi nomor dari ujung terdekat dengan gugus OH. Yang keempat, urutan pemberian nama alkohol adalah sebagai berikut: nomor cabang-cabang, kemudian nama alkil, nomor gugus OH, kemudian nama rantai utama. Jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan sesuai abjad. Yang terakhir, jika terdapat lebih dari satu gugus OH pada molekul yang sama atau polihidroksil alkohol, digunakan akhiran diol, triol, dan seterusnya. Dalam hal ini, akhiran A pada alkana rantai utama tetap dipakai. Tata nama fenol. Senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil atau OH yang terikat pada cincin benzena. Sebagian besar sifat fenol menyerupai sifat alkohol. Dapat membentuk ikatan hidrogen menjadi titik didih dan titik leburnya yang lebih tinggi dibanding senyawa aromatik yang MR-nya sebanding. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Kelarutan dalam airnya tinggi. Apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi yang terikat pada benzena, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol. Gugus OH diberi nomor 1. Jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi dari OH, misalnya COOH, CHO, CO, maka gugus OH berstatus sebagai gugus cabang dan diberi nama hidroksil. Sebagai contoh, di samping ada 2 metilfenol, 4 bromofenol, dan asam 2 hidroksi benzoat. Kemudian tata nama eter. Rumus umum senyawa eter memiliki rumus ROR dengan R adalah alkil. Alkil-alkil pada eter dapat sama dan dapat pula berbeda. Jadi senyawa eter adalah senyawa dengan gugus fungsi O yang terikat pada 2 gugus alkil. Rumus umum molekulnya dari eter adalah CnH2n ditambah 2O. Sebagai contoh adalah 2-metoksipropana. Gugus alkoksi diberi nama dengan cara mengganti airan ana pada alkana menjadi akhiran oksi, sedangkan rantai induk diberi nama seperti nama alkana berdasarkan jumlah atom karbon C-nya. Yang kedua, jika gugus alkilnya berbeda, alkil yang dianggap sebagai alkoksi adalah alkil yang rantai karbonnya lebih pendek, sedangkan alkil yang rantainya lebih panjang dianggap sebagai alkana atau rantai induk atau pokoknya. Penomoran dimulai dari atom karbon ujung yang terdekat terhadap posisi gugus fungsi, sehingga karbon C yang mengandung gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Jika jumlah atom karbon C lebih dari 4, beri nomor pada rantai induk sedemikian rupa, sehingga gugus OR menempel pada atom C yang paling kecil. Kemudian tuliskan nomor diikuti nama gugus alkoksi berdasarkan jumlah atom C-nya, dan diakhiri dengan nama rantai induk. Sifat keasaman alkohol dan fenol.
Sifat keasaman alkohol, alkohol adalah asam lemah karena perbedaan keelektronegatifan selang oksigen dan hidrogen pada gugus hidroksil yang memampukan hidrogen bebas dengan mudah. Jika di dekat karbon hidroksi terdapat gugus penarik elektron seperti fenil atau halogen, maka keasaman meningkat. Sebaliknya semakin banyak gugus pendorong elektron seperti rantai alkana, keasaman akan menurun. Yang kedua tentang sifat keasaman fenol. Fenol memiliki sifat asam karena ion fenoksidanya terstabilkan oleh resonansi sehingga dapat bereaksi dengan basa. Sebaliknya, alkohol alifatik tidak bersifat asam, tetapi bersifat netral karena ion alkoksidanya tidak terstabilkan oleh resonansi. Kemudian ada sifat keasaman eter. Terdapat perbedaan yang besar antara sifat fisis eter dan alkanol atau alkohol jika kita amati berdasarkan titik didihnya, sehingga titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih alkohol yang massa molekul relatifnya sama. Titik didih eter sebanding dengan titik didih alkana. Nah, sifat keasaman eter ini merupakan perbedaan dari 180 derajat daripada alkohol dan fenol tadi, yang mana sifat keasamannya lebih tinggi, eh, lebih eh, rendah daripada alkohol. The ether cleavage is not usually selective, but set of cleavage products are the expected in metal ethers. The X preferentially attacks the metal group. In excess HX, both CO are cleaved, producing water and two CX bonds. In pentyl ethers, the benzene ring is not attacked, even the excess HX. Kemudian sifat fisis alkohol dan fenol. Yang pertama, tingkat kepolaran alkohol dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya. Semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat kelarutan atau kepolarannya. Etanol dan metanol memiliki tingkat kepolaran yang tinggi karena rantai karbonnya pendek. Alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Titik didih ini juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom C dan gugus OH-nya. Yang kedua, fenol memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni 8,3 gram per 100 mili. Fenol memiliki sifat yang cenderung asam, yang artinya ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Pengeluaran ion tersebut menjadikan anion fenoksida C6H5O yang dapat dilarutkan dalam air. Yang terakhir, sifat fisis eter. Eter mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Eter tidak membentuk ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya. Senyawa eter hanya memiliki gaya antar molekul berupa gaya London. Sedikit larut dalam air, bersifat anestetik, dan bereaksi dengan HX dalam suasana asam menghasilkan alkohol dan haloalkana. Yang ketiga, eter bersifat sedikit polar karena sudut ikat COC eter yaitu 110 derajat, sehingga dipol C mengikat O tidak bisa membubarkan satu sama lainnya. Eter semakin polar daripada alkena, namun tidak sepolar alkohol ester ataupun amida. Baiklah, sekian untuk bagian pertama pada pengenalan klasifikasi dan struktur alkohol, fenol, dan eter. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.